Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Anggi Anggraini dengan NIM 1919104010056 dari kelas B Proses Industri Kimia, Prodi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Jember. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Proses Industri Kimia dengan dosen pengampu Ibu Ari Susanti, STMT. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pompa David Brown yang digunakan pada proses industri minyak dan gas khususnya pada PT Chevron Indonesia. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi spesifikasi mengenai pompa David Brown. Nah, pompa David Brown merupakan salah satu jenis dari pompa sentrifugal, di mana pompa sentrifugal merupakan mesin putar yang alirannya dan tekanannya dihasilkan oleh gerak dinamis, yang digunakan untuk mengangkut cairan dengan mengubah energi kinetik rotasi menjadi energi hidrodinamik dari aliran fluida. Pompa sentrifugal merupakan jenis pompa yang sering digunakan pada industri maupun rumah tangga. Salah satu industri yang menggunakan pompa jenis ini adalah PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi minyak dan gas. Minyak bumi atau crude oil merupakan sumber energi dari alam yang paling banyak digunakan untuk menunjang aktivitas manusia. Proses pembentukan minyak bumi berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, di mana sumber hidrokarbon seperti jasad renik dari makhluk hidup berubah menjadi minyak. Perubahan minyak yang terjadi itu karena adanya pengaruh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi di dalam lapisan bumi yang terus bergerak serta mengalami patahan. Minyak bumi yang terbentuk kemudian akan mengalir mengisi pori-pori bebatuan karena adanya perbedaan tekanan hingga mencapai tempat dengan kondisi konstan atau tidak lagi memungkinkan untuk berpindah yang disebut sebagai reservoir. Reservoir tersebutlah yang kemudian dieksplorasi dan dieksploitasi. Ini merupakan salah satu contoh gambar dari electric power dari PT Chevron Pacific Indonesia. Gambar tadi merupakan flow diagram yang menunjukkan proses yang terjadi pada gathering station. Fluida yang terdiri dari minyak mentah, air, dan gas akan dipisahkan pada gas boot menggunakan fenomena gaya gravitasi. Berdasarkan perbedaan viskositas pada setiap fluida, gas akan berada pada bagian atas dari gas boot, sedangkan air dan minyak mentah berada di bagian bawah gas boot. Dari gas boot, air dan minyak diproses kembali untuk dipisahkan pada wash tank. Air yang terproduksi akan masuk ke clarifier tank untuk mengurangi kandungan minyak mentah. Air yang sudah diproses akan masuk ke source tanks. Air tersebut dalam proses akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu air yang diinjeksi ke dalam bumi guna meningkatkan kuantitas produksi dengan bantuan water injection pump ke dalam water injection well, dan ada juga air yang dibuang ke hutan lepas. Namun, dikarenakan temperatur yang dimiliki oleh air masih tergolong tinggi, maka air yang akan dibuang ke hutan harus didinginkan terlebih dahulu dengan cara penambahan treatment pada pit. Minyak mentah yang sudah terpisah dengan air akan masuk ke dalam shipping tanks sebelum akhirnya akan dikirim ke Dumai menggunakan bantuan shipping pumps. Sedangkan untuk gas yang terproduksi akan digunakan sebagian untuk memproduksi listrik dan sisanya dibakar pada flare stack. Ini merupakan salah satu contoh korosi yang terjadi pada sebuah pipa atau production line. Nah, gambar tadi merupakan salah satu contoh kerusakan atau korosi pada production line, di mana korosi merupakan kerusakan akibat degradasi logam yang disebabkan oleh reaksi reduksi oksidasi atau redoks suatu logam dari berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan sehingga merusak logam tersebut. Pipa production line dalam dunia minyak dan gas pada umumnya memiliki material berjenis carbon steel atau stainless steel. Pemilihan jenis material pipa tersebut biasanya ditentukan oleh beberapa faktor seperti mechanical properties, weldability, corrosion resistance, availability of material, dan cost. Semua faktor tersebut memiliki standar masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan untuk memaksimalkan kegiatan produksi pada bisnis minyak dan gas.
Beberapa standar yang ada untuk memaksimalkan kegiatan produksi tersebut dapat menggunakan standar seperti ASTM atau American Society of Testing and Materials atau ASME, American Society of Mechanical Engineering atau API, American Petroleum Institute, dan juga ANSI atau American National Standard Institute. Nah, ini merupakan gambar dari contoh pompa David Brown. Gambar tadi merupakan salah satu contoh gambar dari pompa David Brown. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu pompa itu apa. Pompa adalah mechanical equipment yang digunakan untuk memaksa fluida yang dapat bisa berupa liquid atau gas untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan pipa atau selang. Pompa juga digunakan untuk menghasilkan tekanan dengan cara menciptakan daya hisap pada bagian suction yang membuat cairan naik ke permukaan yang lebih tinggi dan dikeluarkan pada bagian discharge. Jadi, fungsi pompa di sini dalam industri minyak dan gas yang digunakan oleh PT Chevron Pacific Indonesia adalah untuk mengambil minyak yang ada di dalam bumi yang kemudian akan diproses lebih lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa pompa David Brown merupakan jenis pompa sentrifugal di mana pompa ini berstandar API 610, yaitu standar American Petroleum Institute yang berfungsi sebagai injektor air terproduksi ke dalam Water Injection Well atau WIW. Pompa David Brown dapat ditemukan beroperasi dimanapun ada ladang minyak, baik di onshore maupun di offshore. Efisiensi dan keandalan tinggi adalah hal utama manfaat peralatan pompa David Brown ini, yang mana kedua hal tersebut merupakan pertimbangan vital dalam industri oil dan gas. Berikut ini merupakan spesifikasi pompa David Brown. Di sini terdapat merek atau modelnya yaitu SPX David Brown 4x6x10,5 dB 3411 stage, di mana untuk ukuran impellernya ada rata-rata sebesar 276 mm dengan maksimum 279 mm dan minimum 229 mm. Dengan desain heat pompa 3280 feet atau 1000 meter dengan debit desain 875 GPM dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada layar kontrol PLC Water Injection Plan atau WIP. Nah, layar ini bertujuan untuk menunjukkan keterangan debit yang terukur yang dialirkan oleh pompa injeksi menuju sumur injeksi yang tertera pada layar kontrol PLC WIP. Kemudian ada suction pressure gauge pompa injeksi. Nah, di sini akan menunjukkan angka tekanan terukur pada sisi discharge pompa injeksi, di mana tekanan yang terbaca pada pressure gauge sisi discharge pompa injeksi akan digunakan untuk menghitung heat yang dapat dibangkitkan oleh pompa. Nah, jadi fungsi dari suction pressure gauge pompa injeksi tadi adalah dia akan mengetahui berapa heat yang dapat dibangkitkan oleh pompa David Brown tersebut. Ini merupakan gambar dari discharge pressure gauge pompa injeksi yang akan menampilkan angka tekanan yang terukur setelah melewati control valve. Tekanan yang terbaca pada pressure gauge setelah melewati control valve adalah tekanan yang telah tereduksi oleh control valve karena pipa tidak mampu menahan tekanan tinggi. Ini merupakan gambar dari pressure gauge setelah melewati control valve. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin memperdalam mengenai proses minyak dan gas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.